Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hafiz Hidayat. Saya mengajar di MTS Nurul Iman, Provinsi Kepulauan Riau, Kabupaten Bintan, Kecamatan Tulu Bintan. Saya mahasiswa PPG batch 1 tahun 2023 di UIN Sultan Taha Saifuddin Jambi. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warzuqni faham. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berikan aku paham yang benar. Coba lihat semuanya, alhamdulillah hadir. Dari mana Bapak tahu kalian semua hadir? Bapak lihat dari bangkunya, tidak ada yang kosong. Tangannya gini semua. Dua tangan ke atas semua. Ini gerakan dada. Oke. Sekarang dua tangan dulu. Baik, sekarang kita masuk pada pembahasan pelajaran kita pada hari ini. Kita belajar yaitu majais mumfasil. Kalau bicara tentang berarti kita belajar tajwid. Seperti kata kawanku tadi, apa itu tajwid? Tajwid adalah cara ilmu yang mempelajari tentang tata cara membaca, tata cara membaca Al-Quran supaya bacaan Al-Quran kita menjadi bagus dan benar. Nah, sekarang di antara tajwid itu hari ini kita belajar tentang majais mumfasil. Apa itu majais mumfasil? Menurut bahasa artinya panjang, jaiz artinya boleh, dan mumfasil artinya terpisah. Menurut istilah, majais mumfasil adalah apabila mat bertemu dengan hamzah dalam kalimat terpisah dan dibaca panjang 2 sampai 5 harokat. Jadi majais ini tidak sama dengan mat tabi'i. Tidak sama dengan mat tabi'i. Kalau mat tabi'i kita baca 2 harokat. Tapi kalau majais sebanyak 5 harokat. 5 harokat itu maksudnya apa? 5 ketukan. Kita membaca sebanyak 5 ketukan. Begitulah panjangnya bacaan majais mumfasil. Atau seperti kita menggenggam jari. Ini jari kita ada 5. Kita genggam sambil kita membaca majais. Contohnya ulaika. Sampai terbuka 5 jari ini, itulah seperti contoh membaca majais mumfasil. Ini ada contohnya. Contoh bacaan majais mumfasil. Di sini ada yang kita kasih warna merah. Warna merah inilah majais mumfasilnya. Wala, kemudian di depannya ada huruf hamzah. Ini bima, di depannya ada huruf hamzah. Di depannya ada huruf hamzah. Tapi dia terpisah, tidak satu kalimat, dia tidak nyambung. Kalau dia satu kalimat, maka dia bukan majais lagi, lain lagi nanti namanya. Jadi ini la-nya ini yang dibaca sepanjang 5 harokat. Contoh. Wala antum. Jadi lamnya itu dibaca panjang. Kemudian yang kedua, bima anzila. Yang dibaca panjang ini bima yang ada warna merahnya. Kemudian yang ketiga, anfusakum. Kenapa dibaca panjang? Karena di depan mat ini ada huruf hamzah.
di depan matobi itu ada huruf hamzah, maka itulah yang dikatakan majais mumpasil. Oke, paham sampai di situ? Nah, sekarang contoh mendemonstrasikan cara membaca hukum bacaan majais mumpasil. Sekarang Bapak ingin kalian membaca contoh-contoh yang ada di layar, yaitu contoh bacaan dari majais mumpasil. Yang pertama, Al-Quran surah Al-Qadar ayat 1. Cepat dulu baca, anak kami Aidil. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Oke. Apakah bacaan teman itu sudah benar? Bismillahirrahmanirrahim. Fala uqsimu bil Contohnya Al-Quran surah Al-Qadar ayat 1. Ayo sama-sama dari bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Yang kedua, Al-Quran surah Ali Imran ayat 2. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Yang ketiga, Al-Quran surah Al-Infitor ayat 15. Bismillahirrahmanirrahim. Fala uqsimu bil khunnas. Begitulah nanti membaca majais mumpasil ketika kita menjumpainya di dalam Al-Quran. Sekarang terakhir, mari sama-sama kita menyimpulkan cara membaca bacaan majais mumpasil. Kesimpulan dari pelajaran kita hari ini, cara membacanya yaitu panjangnya 1 alif atau 2 harokat, 2 alif atau 4 harokat, atau bahkan 3 alif atau lebih, atau sampai 6 harokat. Jadi majais mumpasil ini pada umumnya dibaca sampai 5 harokat. Ya, dibaca sampai 5 harokat. Itulah kesimpulan pelajaran kita pada hari ini tentang majais mumpasil. Sekarang tugas kita, ya, ketika kita sudah belajar tentang tajwid, tugas kita ada. Apa tugas kita? Kita harus bisa menerapkan pelajaran kita ketika kita membaca Al-Quran. Belajar tentang matobihi, belajar tentang mat wajib, belajar tentang majais mumpasil. Ketika kita membaca Al-Quran, pelajaran-pelajaran tajwid itu harus bisa kita terapkan dalam bacaan Al-Quran kita. Ada lagi yang mau bertanya? Ini Bapak. Bagaimana cara kita menerapkan bacaan tajwid dalam kehidupan sehari-hari? Bagaimana cara kita menerapkan bacaan tajwid ini dalam kehidupan? Jadi kita buka Al-Quran, kita sudah belajar tajwid. Bagaimana cara menerapkan dalam kehidupan kita sehari-hari? Jadi ketika kita baca Al-Quran ini,
ilmu-ilmu tajwid itu harus kita bawa ketika membaca Al-Quran. Ya, harus kita praktekkan dalam setiap kita membaca Al-Quran. Jadi setiap membaca Al-Quran kita praktekkan ilmu tajwidnya, maka bacaan kita semakin bagus dan semakin benar. Baik, seperti itu ada lagi. Kira-kira udah paham semua? Baik. Tugas kelompok, ya. Ini nanti dikerjakan. Tugas kelompok 1, 2, 3, 4. Oke. Itu ada tugas kelompok. Nanti masing-masing kelompok mengisi dengan cara diskusi. Jawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di situ. Kemudian nanti jawabannya kirim lewat WA Bapak. Saya ingat, kalau Bapak bilang saya, lakukan apa yang Bapak bilang. Saya, kamu. Nah, yang salah nih. Nah, oke, sekarang Anda itu. Baik, akhir begitulah pelajaran kita pada hari ini, yaitu tentang majalis mufasir. Senang belajar tajwid? Nah, dari terakhir pelajaran tajwid kita diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, demikian pelajaran kita pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Di lain waktu nanti pada pelajaran yang akan datang, kita akan belajar tentang mad wajib muttasil. Ya, tadi majalis mufasir. Nanti pertemuan berikutnya kita akan belajar tentang mad wajib muttasil. Demikian pertemuan kita pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.